Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar hari ini? Baik. Selamat siang. Siap. Ngantuk? Tuh. Oke. Ketua kelasnya siapa? Reka. Siapa? Mereka Oke. Boleh dipimpin doa dulu mas? untuk memulai pembelajaran bahasa asing untuk hari ini, yang menurut kesempatan yang silakan. Sudah cukup. Oke, sebelum dimulai absen dulu ya. Udah absen belum tadi? Belum ya, oke. Dari siapa yang ngasih kita? Mas Reka ada. Oke. Tiffany, Mbak Hajar, Hadir Bapak. Mas Ali, Lomba ya? izin. Iya. Oh, lomba. Iya. Mas Haidar, Katanya ada yang meninggal tetangganya. Mas Tegar mana? Izin juga. Izin juga. Iya. Mas Isbat, mana? Ya? Oh sakit. Oke, mungkin langsung dimulai saja kali ya. Udah boleh dimulai? Oke, di sini sistem pengapian ya. Kita belajar sistem pengapian dulu dari dasarnya aja. Singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 3 ya sebenarnya. Yang satunya ini menyebutkan komponen-komponen sistem pengapian. Yang kedua menyebutkan macam-macam sistem pengapian. Yang ketiga menjelaskan cara kerja sistem pengapian. Nah ini saya harap setelah dapat materi ini bisa semua ini. Oke, apa itu sistem pengapian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sistem elektronik pada mobil bensin yang berfungsi untuk mematikan ketikan di dalam ruang mesin, Pak. Oke, bagus. Apa ya? Boleh. Ada lagi jawaban lain? Mungkin dari yang berbeda. Oh. Kayaknya emang agak susah juga sih sebenarnya. Oke, lanjut aja. Ada jenis-jenis sistem pengapian itu ada 2, yaitu konvensional dan elektronik ya. Nah, sebenarnya ini elektronik juga dibagi lagi, ada 3. Coba kita cek dulu ya. Yang pertama ada CDI, kapasitor distance ignition. Yang kedua ada PCI, transistor coil ignition. Dan yang ketiga ada EMS, engine management system. Lanjut. Mungkin hari ini kita bahas yang nasional dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Yaitu komponen-komponennya ada apa aja itu? Oh ternyata ada 9 ya. Oke, secara singkat aja ini ada baterai yaitu untuk mensuplai listriknya. Yang kedua ada kunci kontak untuk sensor, bukan sensornya sebenarnya kayak sangkar. Dan yang ketiga ignition coil itu sebagai penghasil tegangan tinggi. Bisa dibilang ini mirip-mirip trafo
power step up ya, karena emang fungsinya memang meningkatkan tegangan yang apa? Meningkatkan tegangan dari yang sebelumnya tegangan baterai menjadi tegangan tinggi, seperti contohnya mungkin di pengapaannya ini biasanya di sekitar 20.000 volt ya, kalau tidak salah. Tidak salah baca. Dan ada platina atau breaker point atau kontak pemutus, yaitu fungsinya untuk memutus aliran, ada mematikan ke arah busi, mematikan ke busi. Yang kelima itu kondensor, itu membantu untuk melepaskan listriknya, yaitu agar tidak tercipta bunga api. Yang keenam ada distributor, yaitu untuk membagi dari tegangan listrik tersebut. Sorry, distributor ternyata yang keenam ya. Yang ketujuh ada busi, itu untuk alat menghasilkan percikan api ya. Yang kedelapan ada centrifugal expander, yaitu fungsinya untuk memajukan pengabdian dengan sistem centrifugal, yaitu di dalamnya itu ada pemberat. Jika perputarannya semakin kencang maka akan semakin lebar dan yang menyebabkan pengabdian semakin maju. Dan centrifugal expander ini mengikuti ATM mesin ya. Berbeda dengan vacuum expander yang sama-sama memajukan pengabdian tapi dengan sistem vakum, yaitu beban mesin. Jadi mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Hanya saja karena memang singkat saja ya. Untuk cara kerjanya ini saat platina tertutup, yaitu saat platina tertutup dulu ya. Ini dari apakah kalian lihat? Oke. Bentar ya. Oke, terlihat benar. Jadi dari baterai ke kunci kotak yang ada di ini ke resistor. Dari resistor itu masuk ke koil, yaitu ke koil primer, dan dari koil itu ke platina, dari platina ke ground. Nah, kondensor ini letaknya di sini. Ini ada ini ya. Nah, ini saat platina terbuka ya. Jadi saat platina terbuka, yang tadinya ada aliran listrik yang masuk ke sini itu terputus dan dibantu oleh kondensor agar saat platina membuka itu loncatan api yang loncat di antara bukan platina itu tidak sebesar jika tidak ada kondensor. Jadi sebisa fungsinya juga agar bisa buat pengabdian menjadi lebih akurat juga ya, walaupun tidak bisa seakurat yang elektronik. Nanti itu dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, karena ini terputus, sebenarnya tadi ini saat lewat di koil ini ada besi itu menjadi diinduksi oleh koil yang primer tadi. Nah, saat terputus ini tidak ada tegangan, induksinya terlepas, pindah ke koil sekunder yang militannya lebih banyak, otomatis menaikkan tegangan yang tadinya tegangan baterai menjadi tegangan yang diinginkan untuk mematikan api. Nah, dari sini itu lewat kabel ke atas, yang nggak ke atas juga, pokoknya ke arah distributor dari distributor sini. Ini
ini ada rotornya, jadi ini ada pickup-nya. Jadi saat rotor berputar, ini rotor yang ini juga berputar kan? Karena memang di bawah sebenarnya, jadi karena ini lebih biar gampang aja. Atas ini kebuka, mengalir aliran listrik sini, nyambung ke sini dan ke busi itu mematikannya. Oh iya, sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu ada. Ini kelebihannya dulu ya. Ini ada 2. Nah itu lebih murah dan pengaturan sistemnya itu dapat diubah sesuai keinginan. Nah, maksudnya lebih murah itu apa? Dibanding dengan yang elektronik yang nanti kita bahas semuanya, ini tergolong lebih murah karena jika ada yang rusak itu yang diganti hanya part yang rusaknya saja. Dan yang kedua ini pengaturan sistem dapat diubah sesuai keinginan. Maksudnya kayak apa sih? Ini tuh pengaturan sistemnya itu diubah sesuai keinginan tuh maksudnya kayak maju mundurnya pengapian atau pembukaan platinanya itu sesuai keinginan. Jadi lebih gampang juga sih karena tidak harus melewati komputer. Apa sih komputer sistem elektronik? Dan kekurangannya itu ada itu salah satunya itu nomor 1 itu perawatan yang rumit. Ya karena lebih murah tadi yang bisa digaji satu-satu. Jadi perawatannya lebih rumit karena memang sistemnya mekanis ya, hampir semua mekanis semua. Jadi emang agak rumit, apalagi kalau ada yang rusak, takutnya nyamber ke sini, nyamber ke situ. Jadi agak nanggung. Nah, yang kedua ada bensin lebih boros. Kenapa lebih boros? Karena kita tidak bisa mengatur mengatur kemajuan dan kemundurannya sesuai apa yang kita mau. Jadi tergantung dari beban mesin dengan vakum expander dan RPM mesin dengan tadi sentrifugal expander. Nah, yang ketiga, jika ignition coil bermasalah, mobil tidak dapat hidup. Kenapa? Karena satu coil itu untuk semua silinder. Jadi, jika coil itu mati, maka mesin tidak bisa nyala sama sekali. Karena memang ini bukan individual ya. Dan yang keempat, yang keempat itu ada kinerja mesin kurang maksimal. Kenapa? Karena kemajuan pengapiannya itu masih terlalu linear, jadi itu mungkin bisa dibilang masih jauh dari potensi yang sebenarnya bisa digunakan oleh komputer tersebut. Mungkin di sini cukup sekian. Oh iya, benar. Apakah ada yang mau tanyain? Ada yang ditanyakan? Boleh. Dengan Mas Wahida. Jika terjadi suatu masalah di sistem pengapian, bagaimana cara melakukan troubleshooting? Oke, troubleshooting pengapian ya. Mungkin kalau troubleshooting pengapian ini bisa dibilang cukup rumit ya, karena memang harus kalau bahasa kita tuh harus diturun satu-satu. Jadi mulai dari baterainya, coilnya, distributornya, platinanya, businya, dari kabelnya. Itu mungkin kalau dari perspektif kita sebagai pengguna itu memang harus diturun satu-satu, karena tidak bisa berspekulasi wah ini yang rusak. Itu bisa dibilang malah takutnya ada misdiagnosis. Jadi yang didiagnosis ini rusaknya ini, padahal sebenarnya yang rusak yang lainnya. Nah itu takutnya di situ tidak salah diagnosis, apalagi barangnya sudah diganti,
tidak salah diagnosis. Mungkin apakah saya jawab? Jawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh sampaikan. Mengapa suku duel harus disesuaikan dengan jumlah silinder pada mesin? Dan apa dampaknya jika suku duel terlalu besar atau terlalu kecil terhadap performa mesin? Oke, mungkin sedikit saja ya. Mungkin kenapa harus sesuai? Karena kalau tidak sesuai maka memantiknya atau hasil pembakaran itu tidak sempurna. Kenapa? Kalau misalkan terlalu besar, atau misalkan terlalu jauh dari posisi itunya, platinanya kan tidak membukanya kan kurang besar gitu. Atau kan membuka platinan saat membukanya itu tidak lama sesuai apa yang masih diinginkan. Jadinya platinanya membukanya terlalu sebentar. Jadi percikannya itu agak lemah bisa dibilang. Nah, tapi nanti mungkin ini bisa dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Baik Pak. Apakah ada yang bertanya lagi? Apakah ada yang bertanya lagi? Coba. Bu, yakin sih Bu? Lagi. Oke. Kayaknya mau pulang ya, kita pulang ya. Udah, oke, karena memang ya memang udah jamnya juga kayaknya ya. Mungkin untuk minggu depan Bapak berikan tugas gampang aja. Coba sebentar. Ayo kita mundur lagi. Nah, cari bisa merangkumkan tentang yang elektronik ya. Bisa dari salah satu yang ada di sini, mau CDI, DCI ataupun IMS. Salah satu aja, dan gak usah detail-detail karena memang baru belajar dulu ya. Nanti detailnya nanti bisa di pertemuan pertengahan. Jadi nggak langsung jawab, nanti stres dulu aja. Mungkin itu, atau mungkin nanti besok untuk tugasnya itu yang selain merangkum elektronik tadi bisa merangkum juga untuk yang konvensional, untuk tambahan dari penjelasan yang tadi mungkin ada yang kurang, itu bisa dicari. Dan ini sifatnya universal ya, maksudnya mau cari di mana pun bisa, mau di YouTube, di Google atau di buku, di modul itu terserah, bebas, pokoknya open source. Mungkin sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Pak. Oke. Jadi pulang ya, pulang ya. Ya, mau minta waktunya dulu kan? Saya juga mau pulang ya. Mau kelas boleh? Betul. Mengenai pembelajaran kita pada seminar kali ini, bagaimana kita sesuai dengan ketentuan saya. Terima kasih Pak Buya. Mungkin